Oke, siapa yang mau dijadikan co-hostnya? Yang mau dijadikan host siapa? Bu Kurtini atau siapa? Boleh Bu, saya coba Bu. Oke, Bu Kurtini jadi co-host ya. Nah, Bu Kurtini udah Ibu jadikan co-host. Nanti Bu Kurtini coba di situ ada titik 3 yang itu. Ada titik 3 di bawah itu Di ada bawah ya, tanda tangan, ada tanda itu, mau ada option kemudian ya Bu ya? yang titik Haji. tiganya diklik sama Bu Kurtini ya. Ya, nanti ada yang mana ya Bu ya? Yang paling atas ada manage recording. Ada ya Bu. Nah, sama Bu Kurtini diklik manage recordingnya. Diklik sekarang Bu Haji? Nanti ya sayang ya Oh, kalau ya. mulai. Gimana dimatiin dulu Bu Haji? Ah, Close dulu ya. udah dijadikan kos Bu Kurtini, udah Ibu kok jadikan Nanti kos ini ya. udah langsung ke rekam ya Bu Haji ya? Nanti langsung tersimpan di drive-nya Bu Kurtini. Bu Oh, Kurtini siap Bu langsung Haji. nanti dibuka Nanti ini drive-nya. karena Bu Atik belum gabung, saya tutup dulu ya Bu Haji ya? Ya, cuman itu dulu, tutup dulu ya. Ya Nanti siap Bu Haji. dijadikan Bu Kurtini nanti ngerekam ya sayang ya. Baik Bu Haji. Oke, Ibu mau ke ini ke apa? Board kedua ya. Iya. Assalamualaikum Bu Haji.
Ya, Bu Atik. Masih, masih. Ini saya Bu Aju Ucunya lagi ngomong di room lain. Ini saya udah. Assalamualaikum Bu Haji. Teman mamanya nggak bisa masuk, belum masuk. Harusnya kan berdua. Temannya mama belum bisa masuk.
Assalamualaikum Bu Haji. Aduh, nggak masuk Bu Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Bu Haji,
Bu Haji, Bu Atik belum bisa masuk, Bor. Iya maaf ya Bu Atik tadi kan karena Iya, menutup pintunya lama ya Bu Kurtini ya. Nah, Bu Haji. Bu Kurtini sama Bu Atik nanti kan Bu Atik yang Bu Kurtini yang merekam nih. Iya, Bu Nanti Haji. kalau udah mau mulai berarti recordingnya kelola rekamannya sama Bu Kurtini nyalain secara otomatis nanti tersimpan kerekam. Jadi ngobrol dulu nih siapa yang mau mulai nih. Nah, setelah siap, yuk rekamannya mau diaktifkan, aktifkan sama Bu Kurtini. Setelah selesai, Bu Atik yang direkam, nanti matikan dulu, terus berhenti dulu, terus siap-siap ngobrol. Sekarang saya nih, nanti saya ini harus kita ngobrol-ngobrol dulu. Sekarang udah siap ya, udah, baru nanti Bu Kurtini siap lagi, nyalakan lagi recordingnya ya. Siap, Bu Atik. Oke, silakan sekarang ngobrol-ngobrol dulu, baru nanti kesepakatan ya sayang. Iya. Ya Terima maaf kasih, Ibu, saya tadi telepon Bu Haji Ucu ya, mohon maaf Ibu. Sayang, ya silakan. Tadi Terima Ibu kasih, juga Bu. ingin masuk, baik-baik. Ya, Ya, silakan. terima kasih Ibu. Ayo Bu Kurtini, Ya, siap. kita bisa langsung mulai, Bu Atik. Bentar, Bu Sudah Atik. direkam belum? Belum, karena belum mulai. Sebentar, Bu Atik ya. Bentar dulu. Yang jadi host ya? Saya jadi co-host dulu ya. Iya. Jadi apa namanya? Gimana sih? Bentar, Bu Atik. Lagi persiapan. Klik itu aja Bu, Ya. yang di Titik atas 3. kiri. Enggak, Titik 3. yang di atas kiri yang Yang ada merah. merah-merah. Tadi kata Bu Haji Ucu yang titik 3 di bawah langsung bisa, Bu Atik. Apa pakai itu? Pakai itu aja coba tadi si Bu itu tadi kasih tahu. Ya, kita mulai, Bu Atik ya. Udah di recording. Udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelompok 1, saya Kurtini SPD dan rekan saya Atik Nur Aini SPD akan melakukan kegiatan coaching pada hari ini dengan alur Tirta. Untuk sesi 1 ini saya akan memulai sebagai coach dan rekan saya Bu Atik sebagai coachee. Baik, kami akan mulai kegiatan coaching ini. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Bu Atik hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya Bu Atik ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Ya Bu Atik, bagaimana kabarnya tadi, sehat sudah Bu Atik hari ini, semangat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Ya, Bu Atik, hari ini saya ingin sharing dengan Bu Atik apa yang Bu Atik rasakan hari ini. Saya ingin bertanya, saya ingin bersharing Bu Atik, kita sebagai coach dan coachee. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanyakan bagaimana perasaan Bu Atik pada saat sesi coaching kali ini. Sebenarnya saya tadi habis kegiatan Ibu, jadi agak sedikit tegang. Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching kita kali ini, Bu Atik bisa mengurai rasa tegang Bu Atik. Kita mungkin bisa tarik nafas dulu ya Bu Atik ya. Kita mindfulness sebentar biar Bu Atik tegangnya bisa hilang sebentar, biar kita bincang-bincangnya nyaman. Yuk Bu Atik, kita tarik nafas sebentar. Oke, kita hembuskan lagi. Kita tarik nafas lagi. Oke. Gimana Bu Atik untuk setelah kita mindfulness beberapa detik tadi? Sudah ya, alhamdulillah. Sedikit lega Ibu. Sudah ada lega banyak ya. tantangan ya yang harus saya lakukan. Sudah lebih tenang ya Bu Atik ya. Ya. Alhamdulillah. Bu Atik, ya, adakah hal khusus yang ingin Bu Atik diskusikan nih atau fokus lain yang ingin Bu Atik sampaikan mengenai pembelajaran mengenai Bu Atik ini?
Yang saya lihat kayaknya Bu Atik beberapa hari ini terlihat eh, agak kurang bersemangat nih Bu Atik. Mungkin ada yang ingin Bu Atik sampaikan, boleh silahkan Bu Atik. Ya, Bu, sejujurnya di sekolah saya itu banyak kerjaan ya, banyak kerjaan yang saya sendiri kok semakin apa ya, sulit gitu. Seperti memanajemen waktu, Ibu. Jadi saya mencari solusi yang efektif bagaimana ya, Bu ya? Iya Bu Atik, tentu saya juga menghargai ya kejujuran Bu Atik yang mau bercerita dengan saya, Bu Atik mau terbuka dengan apa yang Bu Atik rasakan. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk sama-sama menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi dalam hal ini Bu Atik? Ada, Bu Tini. Iya, boleh kalau boleh tahu nanti kita bisa sharing ya Bu Atik. Iya, Bu. Iya, oke. Nah, apa tujuan yang ingin Bu Atik capai nih dari sesi coaching ini, terus dari yang tadi sudah Bu Atik sampaikan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam memanajemen waktu, Bu. Memanajemen Karena waktu eh, saya sedikit teledor. begitu. Ada lagi Ya, Bu Atik, selain itu ada lagi yang pengen Bu Atik sampaikan? ya, maksudnya saya itu kalau mengerjakan tugas itu harus nunggu deadline dulu, Ibu. Iya, jadi Nunggu nunggu pas deadline baru ngerjain, Ibu. Bagaimana, Ibu? jadi pas waktunya mau mendekati baru Bu Atik melaksanakan atau melakukan mengerjakan tugasnya itu ya Bu Atik ya? Iya, Ibu. Iya, jadi ya apa tujuan yang ingin Bu Atik capai tadi dari manajemen waktu juga masih belum ini berarti ya Bu Atik ya. Baik Bu Iya, Atik, Ibu. ya saya bisa memahami dari apa yang Bu Atik sampaikan karena kekurangnya memanajemen waktu sehingga mungkin ada beberapa kegiatan yang Bu Atik harus buru-buru nih karena jadi menumpuk ya Bu Atik karena manajemen waktunya ini belum bagus ya Bu Atik ya. Betul, Bu. Ada lagi yang ingin Bu Atik rasakan, ingin Bu Atik sampaikan? Itu aja sih, Bu, bagaimana ya caranya saya biar bisa menyelesaikan apa, dari diri saya itu bisa menyelesaikan tanpa tanpa diburu-buru, Bu. Tanpa diburu-buru ya. Bu Atik saya memahami apa yang tadi Bu Atik rasakan. Mungkin dari sini Bu Atik bisa memanajemen waktu sekiranya menurut Bu Atik manajemen yang baik dalam me, itu apa namanya untuk kegiatan Bu Atik nih memanajemen kegiatan Bu Atik mungkin kegiatan Bu Atik tuh padat kira-kira menurut Bu Atik baiknya bagaimana ya untuk memanajemen waktu yang baik itu. Mungkin ini kali ya, Bu, apa, mencatat kali ya? Misalnya hari ini saya tugasnya apa saja, besok apa, gitu. Jadi, kita, melihat catatan, mempunyai buku diari kali ya, Bu? Iya, betul sekali apa yang disampaikan Bu Atik. Memang agar kita tidak lupa, kita harusnya mempunyai catatan-catatan kecil, apalagi kalau kegiatan kita banyak, kegiatan kita padat ya. Jadi kita bisa mengingat dari catatan yang kita buat ya Bu Atik. Jadi sekarang kita masuk identifikasi apa yang membuat Bu Atik selain manajemen pengaturan waktu, Bu Atik merasa kesulitan apalagi yang sekiranya membuat Bu Atik merasa mengganjal di hati Bu Atik? Ya, ya itu tadi, saya sering kena tegur, Bu, karena tugasnya belum saya selesaikan, jadi saya kena tegur. Iya, berarti dari apa yang tadi Bu Atik sudah lakukan, dari manajemen waktu yang kurang, juga dari teguran kepala sekolah mungkin ya, atau teman sejawat juga mengingatkan ya Bu Atik, mungkin Iya, juga Bu. ya, jadi Bu Atik sudah bagus sih tadi saya dengar bahwa Bu Atik akan membuat catatan kecil. Selain catatan kecil, sekiranya apalagi nih yang menurut Bu Atik bisa
mengingatkan Bu Atik bahwa jadwalnya itu harus dikerjakan sesuai? Eh, Mungkin memasang alarm kali, Bu. Memasang alarm Alarm atau misalnya, eee, misalnya deadline-nya, eee, 1 jam kemudian gitu ya, 1 jam kemudian, berarti nanti alarmnya itu sebelumnya gitu. Jadi saya untuk mengingatkan, "Oh iya ternyata saya punya tugas nih, jadi saya harus mengerjakan," gitu. iya, betul sekali Bu Atik. Sekarang kan di HP juga kan kita bisa ini ya Bu Atik membuat alarm kegiatan ya, pengingat Iya, waktu ya Bu Atik ya, betul betul sekali. betul Jadi betul. kalau untuk sekiranya kegiatan kita padat, kita bisa membuat yang tadi Ibu Atik sampaikan, mengingatkan kembali dari alarm HP yang kita buat gitu, sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu Atik, saya memahami tadi apa yang Bu Atik sampaikan. Sekarang saya ingin bertanya, kita sharing juga bagaimana ketika Bu Atik menghadapi situasi tersebut. Mmm, ya sebentar ya, Bu. Eee, Iya, ya saya akan gimana ya, Bu, ya, ya mungkin memperbaiki diri deh, Bu. memperbaiki diri juga ya. Tadi sih udah tahapannya sudah bagus ya Bu Atik ya. Saya juga bisa memahami apa yang tadi sudah Bu Atik usahakan sehingga agar kegiatan-kegiatan Bu Atik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan deadline-nya. Bagusnya sih sebelum deadline ya Bu Atik ya sudah Ya, mengerjakan oh betul betul. tugas-tugasnya. Iya, nah, Bu Atik, kita di sini sharing sama-sama mencari solusi. Semoga Bu Atik tetap semangat untuk terus disiplin juga nih untuk manajemen waktunya ya Bu Atik ya. Iya, Ibu. Jadi ya. Nah, selanjutnya Bu Atik untuk rencana aksinya nih, apa rencana Bu Atik dalam mencapai tujuan agar Bu Atik itu bisa melaksanakan tugas-tugas Bu Atik dengan baik? Mungkin, tadi ya seperti pertama yang saya ceritakan ya, Bu, ya, mungkin membuat buku catatan sendiri, kemudian men-checklist kegiatan saya yang sudah saya lakukan, seperti itu. Iya, itu sudah bagus sekali ya Bu Atik ya. Sudah ada keinginan Bu Atik untuk menjadi lebih baik lagi dari ketertinggalan tadi yang sudah Bu Atik sampaikan itu luar biasa karena Bu Atik juga sudah menentukan apa saja nih yang harus Bu Atik lakukan agar kegiatan Bu Atik berjalan dengan baik. Nah, Bu Atik, adakah prioritas yang ingin Bu Atik miliki dalam rencana aksi Bu Atik itu? Mungkin meminta teman untuk mengingatkan gitu, Bu, bisa jadi. Boleh, itu juga Setelah bagus ya tadi Bu kita Atik. setelah alarm, terus kita, "Oh iya saya ini," terus mungkin saya meminta teman, agar, "Nanti ingetin saya ya," gitu. Seperti itu Iya. mungkin, Bu. Iya, itu mungkin salah satu strategi ya kali ya Bu Atik ya Iya, yang betul betul. mhm, yang dapat Bu Atik gunakan untuk mencapai tujuan dari Bu Atik agar dapat melaksanakan tugas-tugas Bu Atik dengan baik. Ya Bu Atik, alhamdulillah tadi langkah-langkah, coaching kita, yaitu dari mulai tujuan, pembelajaran, mulai dari identifikasi, rencana aksi, tadi sudah Bu Atik sampaikan. Sekarang saya juga ingin sharing sama Bu Atik tentang tanggung jawabnya nih. Sekarang bagaimana tahapan tanggung jawab dan komitmen Bu Atik terhadap rencana aksi yang tadi sudah Bu Atik sampaikan? Ya, saya, bertanggung jawab atas kegiatan saya, kemudian melaporkan apa saja kepada atasan, apa saja yang sudah saya kerjakan, eee, secepat mungkin kalau bisa saya lebih dulu, tidak tertinggal dengan teman-teman itu, Bu. Iya Bu Atik, itu sudah luar biasa sekali dari apa yang tadi Bu Atik sampaikan. Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab ya Bu Atik ya, Ya agar betul, Bu. tugas-tugas Bu Atik dapat terlaksana dengan baik. Itu udah keren banget ya Bu Atik. Sekiranya menurut Bu Atik, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Atik dalam menjaga komitmen dari Bu Atik itu? Eee, Mungkin saya bisa meminta bantuan kepada
kepala sekolah sebagai atasan yang selalu mengingatkan, begitu juga dengan wakil kepala sekolah yang tugasnya lebih dekat dengan saya gitu. Iya, ya. Itu merupakan langkah yang sudah bagus ya Bu Ati, karena kita memang di lingkungan pendidikan, di sekolah, pastinya kita ada komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat juga. Itu udah langkah yang luar biasa yang sudah Bu Ati laksanakan. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari Bu Atik nih setelah kita melakukan coaching ini nih untuk kedepannya? Ya, saya mungkin akan terus berlatih, Bu, untuk memanajemen waktu diri saya sendiri dengan melihat deadline tugas-tugasnya. Kemudian kalau bisa saya dalam hati kalau bisa mengerjakan sehari atau 2 hari sebelum deadline gitu. Iya, itu udah luar biasa sekali Bu Atik ya. Jadi memang ketika kita mempunyai tugas, paling nggak kita harus mempunyai catatan-catatan atau alarm jadwalnya sehingga apa yang akan kita laksanakan itu dapat terlaksana tepat waktu ya Bu Atik ya. Ya, betul Ibu. Iya Bu Atik. Kiranya masih adakah perasaan Bu Atik yang ingin Bu Atik sampaikan? Alhamdulillah sedikit lega Ibu setelah berbagi Iya, cerita. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu Atik, untuk hari ini memang kita sudah melaksanakan coaching, berbagi cerita. Alhamdulillah juga Bu Atik sudah terbuka, bisa menyampaikan apa yang Bu Atik rasakan, sehingga dari tujuan kita coaching hari ini, identifikasi juga rencana aksi dan tanggung jawab, Bu Atik juga untuk melaksanakan tugas-tugasnya sudah terlaksana dengan baik. Nah, sebagai umpan balik nih Bu Atik, saya ingin bertanya, ingin sharing sama Bu Atik. Apa perasaan apa yang sekarang Bu Atik rasakan setelah melakukan coaching ini Bu Atik? Ya, saya akan berusaha memperbaiki diri Bu, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, kemudian ya kita tanggung jawab kepada sekolah, tanggung jawab kepada diri kita sendiri, seperti itu. Itu udah luar biasa sekali Bu Atik. Bu Atik, sedikit refleksi catatan dari saya. Tadi ya, apa yang sudah Bu Atik sampaikan, Bu Atik terbuka menyampaikan apa yang Bu Atik rasakan. Mungkin saya ada sedikit catatan juga bahwasannya memang tadi yang sudah Bu Atik sampaikan sudah bagus karena kita akan membuat catatan atau apa namanya tadi membuat alarm juga, terus juga kita minta teman untuk mengingatkan, itu sudah suatu usaha yang sangat bagus untuk pelaksanaan tugas kita menjadi tepat waktu ya Bu Atik. Ya, Catatan dari saya tetap semangat Bu Atik, terus terima kasih Bu. termotivasi. Mudah-mudahan coaching yang kita lakukan ini bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu Kurtini. Sama-sama Bu Atik. Baiklah, untuk sesi coaching pertama ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga bermanfaat untuk Bu Atik juga dan untuk saya juga. Kami dari kelompok 1 pada sesi pertama ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu matiin itunya dulu, rekodnya. Tadi kerekod ya Bu Atik ya? Berarti sekarang sesi 2 ya? Tahu, Ibu udah kerekod belum? Udah tadi yang diituin sama Bu Haji Ucu, yang titik 3 bawah. Oke. Saya kan yang pas atasnya itu ya, berarti itu udah masuk ya? Ya, berarti sekarang kita masuk ke sesi 2, Bu Atik yang buka ya? Iya. Bu Atik sebagai coach ya? Saya yang coaching. Ya. Oke, siap. Berarti saya rekam lagi ya Bu Atik ya? Kalau mulai saya hitung sampai 3. Oke. Sebentar Bu Atik. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin belajar untuk coaching ya.
Kali ini saya Atik Nurani sebagai coach, Ibu Kurtini sebagai coach. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang Ibu Kurtini. Apa kabar hari Selamat ini? selamat siang Bu Atik, alhamdulillah kabar baik. Oke, sebelum ini bagaimana perasaan Ibu hari ini selama mengajar? Perasaan saya hari ini sedang galau Bu Atik. Ada, yang ingin saya sampaikan, tapi saya juga bingung ingin menyampaikan kepada siapa. Nah, saya terasa beruntung sekali ketika Bu Atik memanggil saya untuk berbagi sharing, berbagi cerita. Jadi saya ingin rasanya, bercerita nih sama Bu Atik nih, apa yang kegalauan saya yang ingin saya sampaikan Bu Atik. Oke, terima kasih atas kejujuran Ibu Kurtini. Kalau boleh tahu, ada hal apa yang membuat Ibu galau? Iya Bu Atik, saya jujur, saya ketika mengajar di kelas, saya sudah berusaha untuk memberikan pembelajaran yang baik Bu Atik. Tetapi, ternyata murid-murid saya, ketika ulangan itu ada beberapa yang nilainya tidak sesuai dengan KKM. Ternyata setelah saya perhatikan, murid-murid saya itu kurang antusias belajar Bu Atik, ada juga yang kurang fokus. Padahal saya sudah merasa memberikan pembelajaran yang di kelas secara maksimal. Itu yang buat saya galau, Bu Ati. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu tujuan yang ingin Ibu capai apa ya? Agar pembelajaran Ibu atau unek-unek Ibu berhasil itu seperti apa? Iya, Bu Ati, tujuan saya dalam pembelajaran di kelas saya tentunya saya ingin murid-murid saya dapat fokus mengikuti pembelajaran, tentunya juga nilai-nilai mereka di atas KKM, Bu Ati. Oh, berarti itu ukuran keberhasilan ya, Bu? Iya. Bisa seperti itu, Bu Ati. Oh, kalau ukuran keberhasilan seperti itu, eee, kalau boleh tahu, kira-kira kesulitan apa yang Ibu alami selama pembelajaran? Ketika di kelas Bu Atik saat saya melaksanakan pembelajaran bersama anak-anak, anak-anak itu ada yang asik mengobrol Bu Atik, ada juga yang sebagian anak tidak mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah mengingatkan mereka Bu Atik untuk tidak bercanda, untuk tetap fokus mendengarkan apa yang guru-guru beri pembelajaran gitu. Ada juga murid saya yang ini Bu Atik, nanti Bu ngumpulin tugasnya Bu terakhir aja, ketika jam belajar sudah mau habis ternyata mereka tidak ngumpulin Bu Atik, seperti itu. Oh, seperti itu. Apakah kira-kira Ibu, punya, seperti sanksi atau seperti apa? Tentunya setelah saya melihat tugas-tugas mereka ada yang beberapa anak tidak dikumpulkan, saya akan memanggil mereka Bu Atik. Saya akan menanyakan mengapa tidak mengumpulkan tugas, atau ada murid saya yang sering bercanda di kelas, pastinya saya mengingatkan dan menasehati untuk tetap fokus dan tidak bercanda di dalam kelas. Oh, gitu. Ya ya, saya paham situasi Ibu Kurtini ya. Terus menurut Ibu bagaimana menghadapi situasi tersebut? Iya Bu Atik, saya sempat berpikir sepertinya saya akan menggunakan metode yang menarik sehingga anak-anak akan antusias mengikuti pembelajaran dan fokus mengikuti pembelajaran. Saya juga berpikir anak-anak minat dan kesiapan belajar mereka. Saya ingin menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Atik sehingga anak-anak dapat semangat belajar di mana nanti minat mereka dalam belajar juga semangat Bu Atik. Oh, seperti itu, Bu. Mari kita sama-sama mencari solusi ya, Bu, ya, untuk mengatasi kesulitan Ibu ini. Kira-kira adakah hal lain yang ingin Ibu tambahkan dari Iya Bu hal Atik. yang tadi Ibu sudah sampaikan? Iya, saya juga ingin
membuat metode pembelajaran yang bervariasi selain pembelajaran berdiferensiasi yang mengaitkan pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Saya juga akan menggunakan ice breaking tentunya ya Bu Atik agar anak-anak tidak bosan belajar, tetap semangat gitu. Ada ice breaking. Mungkin juga saya akan melakukan mindfulness nih Bu Atik karena anak-anak dengan mindfulness bisa fokus nanti mengikuti pembelajaran dengan hati yang tenang gitu Bu Atik. Salah satu yang ingin saya lakukan di kelas saya Bu Atik. Oh gitu, baiklah sekarang saya mau tanya sama Ibu Kurtini ya, kira-kira Ibu merancang rencana aksinya seperti apa? Mungkin Iya Bu rencana Atik. Ibu lebih lebih baik lagi untuk memperbaiki hasil hasil apa namanya, hasil kegiatan Ibu, hasil pembelajaran Ibu. Iya Bu Atik, saya akan mempersiapkan materi pembelajaran, modul ajar dengan baik. Saya juga akan mempersiapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya juga akan menggunakan media yang menarik sehingga murid-murid akan antusias belajar, akan fokus mengikuti pembelajaran Bu Atik. Ya bagus bagus Bu, menurut saya rencana aksi Ibu itu bagus, tapi adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Iya Bu Atik, prioritas selain saya mempersiapkan modul ajar yang akan saya gunakan di kelas saya juga akan berbicara, berkomunikasi kepada murid-murid saya yang kurang fokus dan kurang antusias dalam pembelajaran. Saya akan berbicara dengan mereka, saya akan berkomunikasi dengan mereka, sehingga kebutuhan belajar mereka nanti akan dapat terlaksana dengan baik Bu Atik. Oh, seperti itu. Berarti sudah bagus ya, Bu, ya. Rencana aksi Ibu sudah bagus. Kalau boleh tahu, kira-kira strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai eh, apa tadi prioritas Ibu tadi tersebut? Ya, Kira-kira Ibu eh, mau menggunakan apa strateginya? ya Bu Atik, tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya juga akan menggunakan strategi eh, pembelajaran yang menarik, media yang menarik, metode yang bervariasi, dan juga model ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid untuk belajar Bu Atik. Saya juga akan mungkin ada bermain peran dengan menggunakan metode video atau auditorio gitu ya Bu Atik ya. Jadi anak-anak tidak Wah, bosan gitu Bu Atik. ya bagus, Auditorio. Bu, bagus. Oh. Eh, berarti pembelajaran Ibu sebenarnya sudah bagus ya. Sekarang kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan terhadap rencana aksi Ibu tadi? Kan Ibu sudah mempunyai rencana nih, mau akan melaksanakan seperti membuat pembelajaran yang menarik, yang inovatif gitu, terus yang ya istilahnya kreatif seperti itu. Kira-kira komitmen apa yang Ibu rencanakan terhadap rencana aksi Ibu tadi tersebut Ya Bu yang sudah Atik, Ibu. komitmennya tentunya saya akan lebih fokus terhadap pembelajaran saya di kelas. Saya juga akan memperhatikan masing-masing murid-murid saya karena memang setiap murid itu pasti berbeda minat, pasti juga berbeda kebutuhan belajarnya sehingga murid-murid saya itu semua merasa diperhatikan dan penuh kasih sayang. Tentunya komitmen saya juga saya tidak lepas untuk selalu berkomunikasi dengan murid-murid saya karena memang saya mengajar kebetulan di kelas 2 SD Bu Atik yang mana anak-anak itu memang masih membutuhkan perhatian yang sangat luar biasa Bu Atik sehingga saya ingin berkomitmen untuk selalu menjalin komunikasi yang baik dengan murid-murid saya Bu Atik. Ya benar Bu, bagus. Itu apa namanya, tanggung jawab Ibu ya, sudah bagus. Kemudian kira-kira siapa atau apa yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut?
Selain tadi Ibu apa namanya, komunikasi dengan murid, berarti sama siapa lagi kira-kira yang untuk membantu Ibu dalam Iya baik. menjaga komitmen? Untuk menjaga komitmen saya, tentunya saya selalu dengan murid saya yang pertama, karena setiap akan memulai pembelajaran, saya akan usahakan untuk selalu mengingatkan kesepakatan kelas kita. Selanjutnya saya juga akan berkomitmen dengan rekan guru saya dan tentu juga dengan kepala sekolah saya dan tidak ketinggalan juga orang tua murid. Di sini saya ingin komitmen saya ini ada berkolaborasi dengan semua pihak yang akan membantu berjalannya pembelajaran dengan baik, Bu Atik. Oh ya, semoga usaha Ibu, strategi Ibu membuahkan hasil nanti ke depannya ya. Iya, terima kasih, Eee, Bu Atik. Sekarang, boleh saya bertanya kembali satu lagi, Boleh, Bu bagaimana Atik. dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Iya. Alhamdulillah coaching kita sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Saya terasa lega Bu Ati karena sudah apa yang selama ini saya rasakan sudah tersampaikan gitu, sudah apa lebih lega gitu Bu Atik. Jadi tindak lanjut saya untuk kelas saya sendiri, selain saya tetap fokus untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik, saya juga tetap menjalin komunikasi yang baik, baik dengan orang tua murid, baik juga dengan murid saya, juga dengan rekan guru yang lain. Dan saya juga akan tindak lanjut selanjutnya adalah untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya Bu Atik. Boleh saya usul sedikit? Boleh Bu Atik, Eee, silakan. Mungkin, Ibu, apa namanya, melakukan pembelajaran jangan hanya di dalam kelas saja. Bisa izin dengan kepala sekolah untuk, izin pembelajarannya di luar sekolah agar anak-anak semakin happy, terus tidak bosan di dalam kelas. Kemungkinan itu usul saya sedikit, Ibu. Iya, terima kasih banyak Bu Atik, itu usulan yang luar biasa. Akan saya pakai ini Bu Atik untuk pembelajaran di kelas saya, akan saya terapkan sesekali anak-anak akan saya bawa keluar kelas, mungkin di halaman sekolah atau di gazebo sekolah, sehingga anak-anak bisa ini ya Bu Atik, apa namanya, melihat suasana baru ya Bu Atik, Iya, seperti ini. betul betul betul. Apa Jadi, namanya, eee apa namanya, nggak tiap hari di dalam ruangan itu melulu seperti itu. Jadi istilahnya bosen ya, seperti itu. iya, itu bagus sekali Bu Atik, apa yang tadi Bu Atik sampaikan, saya baru terpikirkan mungkin itu bisa menjadi apa ya, salah satu semangat apa motivasi anak-anak ya Bu Atik ya? Ya mungkin, pembelajaran di luarnya jangan terlalu dekat ya, Bu, ya, kemungkinan bisa kasih waktu entah sebulan sekali, seperti itu aja gitu. Mungkin dalam sebulan sekali itu minggu pertama kita di lapangan, minggu kedua di kantin atau apa seperti itu, atau, ketiga di mungkin di sekolah Ibu ada taman, nah mungkin bisa itu jadi tempat. Jadi setiap minggunya itu berbeda-beda tempatnya, seperti itu. Ada acara Iya, keluar gitu. iya betul betul. Terima kasih Bu Atik untuk masukannya, luar biasa menurut saya ini. Ya, Mhm. ada yang mau Ibu sampaikan kembali? Iya Bu Atik, alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan apa yang selama ini membuat saya galau dan alhamdulillah, ternyata setelah bercerita dengan Bu Atik saya jadi mengetahui apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya apa namanya, tingkatkan lagi Bu Atik. Ini sungguh luar biasa, saya menjadi termotivasi nih Bu Atik dengan adanya coaching ini nih. Ya, semoga kita menjadi lebih baik lagi ya, Ibu, ya. Terima kasih banyak Bu Atik. Sama-sama, semoga coaching kita kali ini bermanfaat buat saya juga, bermanfaat juga untuk Bu Kurtini juga. Eee, Kalau kayak gitu sudah tidak ada yang kita bahas lagi, apa yang mau dibahas lagi, Ibu? Alhamdulillah semua sudah tadi sudah tersampaikan Bu Atik. Saya juga merasa Alhamdulillah. senang sekali dengan coaching hari ini, luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan, ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, Bu, ya.
Amin ya Allah, amin ya. Ya udah, kalau kayak gitu saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurtini atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Atik yang luar biasa. Terima kasih Ibu, sama-sama. Sudah, sudah tutup recordingnya. Ya, tutup Bu. Terus Sudah. bisa dibagikan. Ibu Alin, Nanti terima kasih Bu Bu Alin. Alin, terima kasih Bu Alin. Mohon maaf ada yang kurang. Grogi. Grogi Bu, cara berbicara di depan umum. Enggak, karena diliatin sama Bu Alin jadi grogi. Waktu root call 1 ceplos-ceplos ya, sekarang jadi grogi ya. Tapi materi saya berbeda ya Bu ya. Oh, kata saya, lah kok Bu Atik beda lagi? Saya mau mencoba menggali kekurangan saya itu Bu. Jadi pertama saya memang kurang percaya diri di depan umum, kemudian saya lagi belajar untuk memanajemen waktu Bu. Iya benar, apalagi double tugas gini ya Bu Atik ya, Ya, CGP sama betul. tugas di sekolah, tentunya memang butuh manajemen waktu juga, karena kita juga butuh istirahat juga Bu Atik. Nah, Ada betul. waktu yang mana kita harus istirahat, seperti itu. Jadi saya sekarang udah lebih melihat, rencana saya 2 apa 3 hari ke depan. Misalnya 2 hari ke depan ini saya harus menyelesaikan apa, seperti itu. Gitu. Berarti itu seperti target gitu, maksudnya, oh target saya tugas ini harus Kalau dilaksanakan. bisa 2 apa 3 hari sebelumnya saya sudah kerjakan, gitu. Kita bikin ini sepertinya kita kayak bikin schedule gitu ya Bu Atik ya? Iya, Schedule betul, Bu. schedule daftar buat kita. Ya, karena kemarin-kemarin terus terang saya kurang memanajemen waktu. Jadi waktunya deadline saya baru kerjain. Bener. Jadi deadline-nya malam, itu saya baru jam 8 start, jam 8 malam saya start Di hari mengerjakan. deadline, itu di hari deadline. Ya, betul. Dan, kok kayak perasaan saya capek gitu, kok tiap hari kayaknya capek. Nah, alhamdulillah, kemarin sejak, di-coaching sama Ibu Alin, saya alhamdulillah sudah bisa memanajemen waktu, seperti itu. Iya, memang luar biasa ya Bu Atik ya. Karena dari manajemen waktu itu tugas-tugas yang harus kita laksanakan dapat berjalan dengan baik, dapat dikerjakan Ya, dengan baik ya Bu Atik. ya, ternyata setelah setelah, belajar memanajemen waktu, alhamdulillah Bu, udah lumayan lah gitu. Sepertinya saya harus mencontoh Bu Atik ini nih, manajemen waktu. Ya, alhamdulillah Ibu, jurnal jurnal Dwi mingguan aja sudah saya kerjakan nih. Good job, keren. Keren. Tinggal tinggal rencana mau bikin dekon sini. Dekon ini kan harus 3 orang ya. Saya masih lagi mikir nih. Untuk dekon itu ya Bu Atik ya. Ya, kalau melihat dari teman-teman yang sebelumnya itu 3 orang. Jadi dekon itu harus ada yang supervisi. Kemarin kan seperti Ibu Haji Ucu bilang katanya ada kepala sekolah. Terus entah kepala sekolah atau enggak kalau kita mau kita bertiga, CGP 3 orang. Jadi 3 orang bertemu, ada yang jadi supervisi, ada yang jadi coach, ada yang jadi coaching gitu, seperti itu. Iya Bu Atik. Ini Bu Atik ngomong-ngomong kita sudah waktunya sudah selesai belum ya? Tadi kita udah cukup 15 menit belum ya Bu Atik ya masing-masing ya? Ibu, itu hasil rekamannya ada nggak Ibu? Ini kan belum dibuka nih, nanti saya lihat di drive kan. Berarti kan ini harus dilihat di drive dulu ya Bu Atik ya. Iya, coba Ibu. Nanti kalau udah selesai ini saya cek ya di drive ya. Bu Atik kerekam pakai HP nggak? Enggak, aku nggak pakai HP. Ini tadi kan Bu Haji Ucu tadi mengarahkan titik 3 di bawah di ini ya Bu Atik nih. Ini kan di yang gambar tangan itu kan ada titik 3. Nah, di atas kan ada match recording. Iya. Nah, itu saya klik yang itu dan itu berjalan sih tadi Bu Atik. Oh, recording Rekamannya. enable itu ya? Tes ini ya. Tadi sih berjalan di sampingnya tuh ada Bu Atik. Oh, ada angkanya ya? Ada angkanya berjalan? Dia hijau. Waktu saya mau kan sebelum saya klik dia tidak hijau. Pas saya klik dia hijau, Iya. jalan. Oh, Itunya iya, hijau. iya. Mungkin itu udah Berarti bisa saya Ibu. foto dulu ya. Betul. Kita foto dulu.
Yang lain udah selesai belum ya? Kita kecepatan nggak ya Coba Bu Atik? carinya di itu tadi, Bu, cari coba Ibu nggak apa-apa itu, layar Google Chrome-nya dikecilkan, Kita dulu ini yang dikecilkan di sebelah pinggirnya, pinggir ke kiri, bentar di Bu sebelah ke Atik. kiri. Jadi layarnya diperkecil, kemudian Ibu buka apa tadi itu katanya, Iya ini juga saya setengah nih divisi layarnya ya. divisi terus dokumen. Sebentar Bu Atik. Ini mah bukan. Dia di sebelah karena di layar saya juga ini separoh ya. Ibu coba buka yang itu, buka yang kalau mau Ibu buka dokumen. Belum bisa buat nih. Coba kita video call, coba Ibu. Iya Saya sebentar Pak. video call Ibu ya. Video call ya Bu Atik ya. Ya, coba saya bantu ya. Iya. Coba saya Sebentar, Bu lihat. Atik. Nih. Sebentar Ya, Bu Ibu Atik. balik ke kamera balik. Sebentar. Di mute dulu ya Bu Atik ya. Aku udah di mute. Bu Atik udah selesai? Bu Atik? Ibu. Nanti masuknya. Yuk, Bu Atik sama Bu Atik sama Bu Kurtini silakan masuk kembali ke main room-nya ya, sayang. Iya Baik Bu. Ibu, terima Ya, kasih. Terima kasih siap. Bu Atik sama Bu Kurtini. Nah, kita bertemu di yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup dulu recordingnya ya.